Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsianita Sen Tandi Abeng SE. Saya guru di SMA Subiaki Piadi, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil percicing saya dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan kali ini melalui proses daring. Berikut ini video presentasi saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya sekarang? Sehat, Ibu. Baik-baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, syukur alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ibu minta Bu Lydia tolong di dalam doa. Baik, Bu. Teman-teman dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Sebelum kita mengikuti proses belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Lydia. Ya, sebelum sebelum kita mulai, Ibu mau share screen dulu ini ya, materi yang nanti kita bahas hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran ini melalui PBL dengan menampilkan gambar skala prioritas, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba kalian perhatikan gambar pada tampak di depan kalian ini. Coba perhatikan. Nah, di sini sebelum kita ke sini, kemarin kan kita sudah membahas materi sebelumnya, yaitu mengenai materi apa? Kelangkaan. Dan kita membahas mengenai materi skala prioritas. Tapi sebelum kita belajar mengenai skala prioritas kebutuhan, Ibu mau tanyakan dulu. Apa itu? Lihat pada gambar di samping. Mana yang dikatakan kebutuhan primer, mana yang dikatakan kebutuhan sekunder dan tersier. Coba. Ibu, kalau kebutuhan primer itu yang gambar yang ada di tengah itu, ada makan. Oke, nomor 2. Ada makan. Terus yang yang nomor 2. Ya. Yang sekunder? Yang sekunder itu yang ada nomor 1 sepeda, nomor 1 sepeda, laptop, HP. Nomor 3 itu tersier. Tersier itu Ibu. emas, ada kalung, Ada jam. Oke. Nah, tadi sudah pada jawab bahwa kebutuhan primer, sekunder. Yang Ibu mau tanya sekarang, Lydia, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan sehari-hari yang harus kita penuhi, Bu, kayak makan, minum dan sebagainya. Betul sekali. Kalau kebutuhan sekunder, Martina. Selain Martina ada yang bisa jawab? Ibu, kebutuhan sekunder saya, Ibu. Oh iya ya. Kebutuhan sekunder itu, Bu, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, Ibu. Oke. Terus yang berikut, kebutuhan tersier. Bu Magdalena. Kebutuhan akan barang mewah, Bu. Oke, betul sekali. Nah, dari kebutuhan ini, coba kalian perhatikan. Di sini ada jenis-jenis kebutuhan yang tadi kalian sampaikan itu sangat tepat dan benar sekali bahwa kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok. Iya tidak? Kebutuhan yang harus segera kita penuhi. Iya. Tentunya makan dan minum. Makan dan minum apabila kita lapar atau haus harus kita segera makan, harus kita segera minum. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu kebutuhan apa tadi?
Dipenuhi Kebutuhan pelengkap. Kebutuhan yang Dari dipenuhi setelah kebutuhan primer makan baru terpenuhi. ada sekunder, Bu. Begitupun sebaliknya kebutuhan tersier itu kebutuhan sesudah, sebelum, bagaimana? Sesudah atau sebelum? Kebutuhan Sudah. Kebutuhan tersier pokok dan itu adalah sekunder kebutuhan yang tercapai, bisa baru dipenuhi setelah kebutuhan primer dengan kebutuhan sekunder dipenuhi. Oke, terima kasih. Oke, dari hasil kebutuhan ini dapat nanti kita masukkan ke bagaimana kita memilih skala prioritas dari kebutuhan yang akan kita bahas nanti ke depan ini. Nah, yang sekarang adalah skala kebutuhan sekunder, skala prioritas kebutuhan. Nah, sebelum kita masuk ke skala prioritas kebutuhan, ada yang tahu tuh apa itu skala? Menurut pendapat kamu, apa yang kamu tahu tentang skala prioritas itu? Ibu, skala prioritas kebutuhan adalah kebutuhan yang harus kita prioritaskan. Betul untuk memenuhi sekali. kebutuhan. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Ini adalah nanti yang kita harus bahas mengenai satu, minta maaf Ibu mau sampaikan juga. Di materi kita sebenarnya skala materinya itu sedikit sekali, tetapi ini ada beberapa materi yang Ibu ambil dari internet untuk Ibu sampaikan ke kalian supaya setidaknya kalian bisa tahu sedikit apa itu skala prioritas kebutuhan. Yang pertama, skala prioritas kebutuhan, pengertian. Yang berikutnya, apa manfaat skala prioritas kebutuhan itu? Berikutnya, cara menyusunnya bagaimana, dan nanti Ibu sampaikan contoh-contoh skala prioritasnya itu nanti baru kamu tahu selanjutnya. Yang berikutnya, apa skala prioritas kebutuhan itu sendiri? Nah, coba kalian lihat bahwa skala prioritas kebutuhan adalah daftar kebutuhan seseorang mulai dari yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Skala prioritas kebutuhan dapat diterapkan untuk mengelola keuangan dan juga hal penting lainnya. Maksudnya di sini skala prioritas kebutuhan itu dapat diterapkan atau digunakan dalam mengelola keuangan dan juga untuk hal-hal yang lain ya. Nah, contohnya apa? Contohnya penerapan skala prioritas kebutuhan dari sisi finansial atau keuangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya, Ibu kasih contoh saja ya. Kamu sebagai anak sekolah, kebutuhan apa saja? Sebagai anak sekolah, kebutuhan apa saja yang harus kita penuhi? Saya Bu, Buku, kebutuhan pena, sekolah yang harus pensil. dipenuhi, Pena, baju, pensil, sepatu, buku, pakaian, pena, Seragam sekolah. Perlengkapan sekolah. Ya, terima kasih. Oke. Nah, contoh seperti ini. Contoh orang tua kasih kita uang 500.000. Nah, untuk membeli kebutuhan kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita ini, kita sebagai anak itu harus tahu apa-apa, daftar apa atau skala prioritas kebutuhan apa yang nanti kita buat. Kita buat dulu daftarnya atau listnya. Supaya kita dari hasil itu kita bisa tahu, daftar kita untuk kebutuhan saya ini seperti ini. Contoh, yang tadi kalian sebutkan tadi, tas, sepatu, baju, dan lain-lain. Nah, dari hasil uang 500.000 itu bisa kamu kalkulasikan tuh. Misalnya, tas sekolah harga 100.000, sepatu 100.000, baju 200, buku dan lain 100.000. Nah, jumlahnya 500. 500. Ya, setelah itu kalau misalnya kamu belanja nih, terus kamu lihat ada diskon, nah akhirnya tergoda dan mau beli. Nah, ini kalau kita tidak betul-betul menerapkan skala prioritas kebutuhan kita, itu akan kebutuhan yang harus kita penuhi tidak akan bisa terpenuhi semua. Daftar atau skala prioritas kebutuhan kita tidak akan bisa terpenuhi karena ya itu kalau kita tidak berpegang dari daftar kita tadi, otomatis apa yang kita lihat mau beli, apa yang kita mau lihat beli. Iya tidak? Iya tidak seperti itu. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, disitulah kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa membuat skala kebutuhan atau daftar kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, berikutnya.
manfaat skala prioritas kebutuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan untuk terpenuhi. Kebutuhan utama terpenuhi. Maksudnya di sini kita harus paham betul kebutuhan utama kita itu apa yang harus didahulukan. Nah, contohnya kebutuhan sekolah yang tadi kamu sampaikan tadi kepada Ibu. Nah, sekarang Ibu guru mau bertanya, Bu Korselin, maaf, Ya, Korselin, bisa menyimak Ibu kah? ya Ibu, ya. Ibu mau bertanya, kebutuhan kamu sebagai anak sekolah itu apa saja? Kalau tadi kamu simak, pasti kamu bisa tahu. Buku, pena, tas, sepatu, baju seragam. Ya, terima kasih. Berarti kamu tadi sangat-sangat perhatikan apa yang tadi Ibu sampaikan ya. Terima kasih ya, Nak ya. Oke, itu ya. Bu, sama Bu. Ya, jadi kita harus utamakan dulu mana yang lebih penting. Yang kedua, keuangan lebih terkendali. Maksudnya di sini dengan kamu membeli kebutuhan kamu berdasarkan prioritas tadi, maka keuangan kamu tuh lebih terkendali. Paham ya maksud Ibu ya? Bisa? Yang kedua, perencanaan keuangan berjalan baik. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, anak-anak kamu harus membuat skala prioritas atau daftar. Dari daftar itu jadi acuan buat kamu untuk supaya kamu lebih baik. Yang berikutnya itu membantu mengukur progres pencapaian tujuan. Nah, manfaat terakhir ini kamu bisa tahu ya, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, dan kamu bisa tahu ke depan tujuan keuangan yang kamu itu rencanakan sudah baik atau belum. Nah, Marlin ada yang mau bertanya, Marlin? Ibu, saya mau bertanya, Ibu. Nah, bagaimana, Nak? Ibu Guru, saya mau tanya, maksudnya apa ya, Bu Guru? Membantu mengukur progres pencapaian tujuan tadi, Bu. Nah, betul sekali. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan yang bagus sekali, Nak. Nah, oke, Ibu jelaskan. Iya, Ibu, saya masih bingung, Ibu. Di awal tadi bahwa seperti yang Ibu jelaskan di awal ya, bahwa kalau kamu sudah bisa menyusun daftar prioritas kamu, apa yang kamu inginkan ke depan, bisa kesampaian. Dan dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan bisa terarah. Begitu ya, Marlin ya? Oh, jadi begitu ya, Bu ya? Ya, oke. Nah, makasih, Bu. Terima kasih. Nah, berikutnya bagaimana nih cara menyusun skala prioritasnya? Yang pertama, susun berdasarkan tingkat urgent. Di sini maksudnya hal yang sangat penting dan segera mungkin diselesaikan. Yang genting begitu. Terus yang kedua, pikirkan segala pertimbangan. Maksudnya di sini misalnya kamu dihadapkan pada situasi yang jarang terjadi. Maka tidak kemungkinan kamu bisa mementingkan hal itu terlebih dahulu. Contohnya kalau begini, contohnya gini, tidak disangkakan kita naik motor, ban bocor, ya otomatis kita harus tambal ban dulu, toh? Iya tidak? Baru kita melanjutkan perjalanan lagi ke depan. Yang ketiga, susun sesuai dengan kesempatan yang ada. Maksudnya di sini wajib disesuaikan dengan penghasilan kita. Maksudnya kita harus mengeluarkan segala sesuatu itu sesuai dengan budget atau penghasilan kita. Karena ibu udah jadi. Ada kamu? Marlina. Melisa mau bertanya kah? Iya Bu, saya masih bingung Bu. Ya, Bagaimana ya caranya Bu untuk menyusun kebutuhan sejalan dengan kebutuhan itu Bu? Saya masih bingung. Ibu jelaskan tolong. Oh iya, terima kasih Nak. Oke, nanti Ibu jelaskan ya. Maksudnya di sini kita harus bisa menyusun kebutuhan yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Tetapi harus disesuaikan juga nih dengan penghasilan kamu. Contoh, tidak usah penghasilan karena kamu kan masih sekolah ya. Contoh yang tadi, yang contoh di depan yang 500.000 itu, kamu harus benar-benar buat daftarnya. Kalau kamu tidak buat daftar itu,
nanti bisa kamu beli yang macam-macam aneh-aneh nanti. Akhirnya yang kebutuhan yang harus kamu penuhi tidak terpenuhi. Bisa ya? Bu Melisa, Bisa, Bu. Melisa bisa? Yang keempat, Bu. Bisa. Bisa Ibu. Sudah mengerti, Bu. Terima susun kasih, Bu. ya pikiran susun sesuai dengan masa depan. Pikiran segala pertimbangan. Yang kedua, susun kebutuhan untuk masa depan. Berikutnya, nah ini adalah contoh-contoh skala prioritas. Ini kalau dalam pekerjaan orang yang sudah bekerja, menyelesaikan pekerjaan rutin, menyelesaikan pekerjaan khusus, bekerja sama dengan divisi dan lain-lain. Yang berikutnya, ini kalau yang sedang kuliah. Ke depan nanti kalau kalian sudah kuliah, otomatis kamu harus pikirkan nih biaya kos, biaya makan, biaya buku, biaya kebutuhan perlengkapan kuliah, kebutuhan lainnya. Ini harus kamu bikin skala prioritas kebutuhan kamu dulu, baru kebutuhan yang lain. Kalau kamu tidak bikin kebutuhan ini duluan, otomatis nanti sebelum habis bulan lagi uang kamu sudah habis. Akhirnya merengek lagi minta ke orang tua. Jadi ini harus dibikin dulu skala prioritasnya kamu. Terus yang berikutnya, ini adalah skala prioritas. Ini adalah beberapa contoh saja ya yang Ibu sampaikan. Ini adalah rumah tangga. Terus ini contoh prioritas tingkat yang genting dan tidak penting. Terus yang kayak gini ganti mobil baru. Kalau ada mobil yang misalnya masih bisa dipakai, untuk apa beli yang baru. Terus contoh HP, kalau HP masih bisa bunyi pakai halo, halo, pakai saja yang ada. Tidak perlu beli yang baru. Yang berikutnya, liburan ke luar negeri. Ngapain? Kenapa kita harus pergi jalan-jalan ke luar negeri? Di sekeliling kita juga ada tempat-tempat rekreasi yang lebih menarik. Betul tidak? Ya, Betul, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok 3 kelompok. Itu unjuk kertas LKPD-nya Ibu sudah sampaikan di grup WhatsApp itu. Nah, kelompok ini nama-nama kelompoknya yang pertama Mukhtar, Korselin, Martina Sanda dengan Marlin. Kelompok 2, Marta, Melisa, Elvi. Kelompok 3, Mary, Lydia, Magdalena. Nah, ini adalah soal kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, yang sekarang Ibu sampaikan ini, soal yang sekarang Ibu buat ini adalah soal Ibu ukur pada saat kita waktu pandemi. Yang tadi Ibu kasih contoh itu pada saat sekarang yang kita sudah tatap muka. Nah, sekarang yang Ibu ambil ini pada saat kemarin kita hadapi pandemi. Nah, maksudnya di sini, nanti kamu dari hasil ini contoh, kamu mendapatkan uang sebesar 700.000 dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan bulanan kamu. Nah, kamu diminta untuk lihat ini, adalah kebutuhannya ini, isi pensil, sepatu baru, kuota internet, isi binder, tas baru. Ini kamu harus pisah-pisahkan dia. Dipisah-pisahkan mana yang masuk di kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan 4. Nah, nanti kamu buatnya seperti ini, contoh tabelnya seperti ini. Paham tidak? Bisa ya? Paham, Ibu. Kuadran Bisa. 1 ini kebutuhan yang penting dan mendesak. Nah, dari yang tadi yang ini, nanti kamu harus tahu mana yang kebutuhan mendesak dan tidak. Terus kebutuhan kedua, kebutuhan penting dan kurang mendesak. Yang ketiga, kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Yang keempat, kebutuhan yang penting, yang kurang penting dan kurang mendesak. Nah, sekarang Ibu kasih kesempatan waktu buat kamu untuk diskusi. Adapun hal-hal yang kurang paham atau kurang jelas, tolong ditanyakan ke Ibu langsung ya. Yang LKPD-nya sudah Ibu share ya. Oke, sekarang Ibu kasih waktu ke depan. Kalau sudah bisa disampaikan ke Ibu.
Ayo sekarang kita kerja dulu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Ih, Roselin, Ya, kita dapat tugas ini baru. Tuhan ini kita disuruh cari kebutuhan yang penting dan mendesak. Menurut Roselin itu Mary, apa? kita punya tuh kelompok 3 ya, Mary. ya kita Satu ikuti punya kelas. kebutuhan anak Iya. sekolah. Kelompok aja. berapa ya? Ayo anak-anak harus bisa berdiskusi. Martina kita satu Martina, kelompok. Ya, Martina kita satu kelompok, Martina. Oh, Ya. sama Kita ini sama aja. Lina kah? Iya, iya, Martina. Martina, coba dulu Ya. sembang pikiran dulu ini. Ya. Apa Ya. kebutuhan yang penting itu bagaimana, Kak? Tong kelompok berapa dulu? Oh, kelompok Kita satu. kelompok satu. Oh iya, kelompok 1. Sabar ya. Kita cari info dulu. Kelompok satu itu Yang lain? disuruh untuk kebutuhan yang penting dan mendesak. Marcelin Di situ bagaimana? sudah ada Bisa, pilihan-pilihannya. Kak? Tinggal kita pilih Bisa, saja yang mana yang Ibu. penting. Kita lagi cari nih. Marta bisa? Nanti Bisa, Sebenarnya Ibu. kebutuhan itu semua penting toh. Cuma ya itu yang Iya. kita disuruh pilih-pilih yang mana yang mendesak dan tidak mendesak. Iya, Pak. Diprioritaskan, Pak. Mana yang Prioritaskan, penting? ya. Ini anggap saja kalian masih menghadapi pandemi ini, ya. Jadi berpikirannya masih keadaan pandemi ini. Jadi apa yang diutamakan dulu dalam pembelajaran kalian nanti, contoh, ya. Untuk Baik Ibu, kita sudah bahas ini. Kalau yang sudah bisa langsung ini Kak Ibu presentasi. Oh, yang lain kelompok lain bagaimana? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 Iya, sudah kayaknya Kak? kelompok 2 Sudah, Bu. Ibu. Kelompok Oke. 2 sudah, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kita bahas ya. Ibu minta untuk kelompok 1 tolong bacakan hasilnya. Mukhtar Haja sudah ketua kelompok. Baik Ibu. Kelompok 1 kebutuhan yang penting dan mendesak, dalam arti ini kebutuhan yang memang harus dilakukan, ketika tidak dilakukan akan mempengaruhi aktivitas kita. Jadi di sini kita menentukan yaitu adalah kuota internet, karena tanpa kuota internet kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Baik Ibu, itu dari kelompok 1. Oke, betul sekali. Yang berikutnya, kuadran 2, Korselin. Kuadran 2 ini kita isi binder dan isi pensil, Ibu. Karena dua barang ini sangat menunjang untuk kita punya kegiatan belajar. Namun masih ada stok 3 biji, jadi ini dia masuk Menit dalam lagi ya. kuadran 2. Ya. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, kelompok 3 yang ini, kuadran 3. Kuadran 3 saya, Ibu. 3 saya, Bu Guru. Oh, atau Lina sudah? Lina duluan. Oh iya, kuadran 3 itu kan kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Nah, di sini Bu, tas. Contohnya itu tas Ibu, karena saat ini kan lagi online Ibu. Jadi membutuhkan tas walaupun tasnya sudah rusak Ibu. Oke. Nah, sekarang kelompok 2, ayo kelompok 2, cepat. Waktu kita nih. Baik Ibu, Ya, saya ya. akan menjawab hasil kerja kami kelompok 2 yang kuadran 1, Bu. Ya. Ayo. Nah, di sini yang kuadran 1, kami memilih isi blender dan isi pensil. Mengapa kami memilih dua barang ini? Karena kedua barang ini sangat menunjang kegiatan belajar. Namun masih ada stok 3 PCS. Jadi masuk pada kuadran yang kedua, Ibu. Oke. Iya. Kuadran kedua yang ini. Berikutnya. Kuadran yang kedua, Ibu Melisa. Melisa atau Elvi? Kuadran kedua saya sudah, Bu. Itu kami memilih tas karena saat ini kami sekolah online, Bu. Jadi belum membutuhkan tas walaupun tas kami sudah rusak, Bu. Oh, oke. Boleh. Sekarang kelompok 3, ayo kelompok 3. Kelompok 3, Mary. Ya Bu, Mary, Lydia. saya. Ya Bu. Ayo cepat waktunya, Nak.
Ya Bu, saya akan menjawab kelompok 3 punya, tapi saya jawab yang pertama ya, kuadran 1. Di sini kuadran satunya kami memilih isi blender dan isi pensil. Karena kedua barang ini menunjang kegiatan belajar kami, Bu. Langsung saja semua. Terus yang kedua, kuadran yang kedua itu sepatu, Bu. Karena kalau kita menggunakan model daring, berarti ya sepatu istilahnya tidak perlu, Bu, untuk kita gunakan. Oke. Yang ketiga yaitu mungkin Mary mungkin ingin menjawab. Mary? Halo? Halo, Saya Bu Guru. Saya Bu Oh Guru. iya, Bu Magdalena. Ya, kalau kuadran 3 tas, karena saat jawab. ini kami sekolah online, jadi belum membutuhkan tas, walaupun tas kami sudah rusak. Yang keempat, kuota internet. Karena tanpa internet, kami tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online, Bu Guru. Oke. Betul. Semua pertanyaan yang tadi kalian sampaikan sudah sangat bagus, tetapi yang tadi Ibu simak, yang lebih tepatnya itu di kelompok 1. Jadi nanti kelompok yang lain tolong menyesuaikan ya. Hasilnya nanti diserahkan ke Ibu ya. Baik, Bu. Ya, Ya, dari Bu. hasil Makasih. pembelajaran kita di pagi hari Baik, Bu. ini, dapat Ibu disimpulkan bahwa dari materi skala prioritas kebutuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita ke depan. Kenapa? Karena harus kita menggunakannya dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menggunakan pakai skala prioritas dalam kehidupan kita, otomatis nanti apa yang menjadi apa yang menjadi prioritas kita nanti tidak akan bisa terpenuhi dengan baik. Mungkin Baik, itu saja Bu. yang perlu Ibu sampaikan di pagi hari ini. Untuk pembelajaran kita selanjutnya nanti kita bahas mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, setelah terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu minta Bu Melisa tolong pimpin kami dalam doa. Baik, Ibu. Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sampai di Terima kasih, sini. Bu.